Bisma tiba di Warnabrata. Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Dewi Kunti yang meminta kepada anaknya untuk tidak kembali lagi ke Hastinapura, segera menggali lubang agar bisa keluar dari kepungan api yang tengah membakar istana Warnabrata. Bisma yang telah sampai ke tempat itu kini hanya dapat menyaksikan laksagraha yang kini telah menyisakan puing-puing saja. Bisma segera mencari ke setiap sudut reruntuhan istana dan dia hanya menemukan senjata para Pandawa yang telah hangus terbakar. Hati Bisma menjerit melihat pemandangan yang sangat memilukan di depan matanya itu. Kabar kematian para Pandawa dan ibunya telah sampai di Hastinapura. Suasana duka meliputi seluruh lapisan masyarakat kerajaan. Bahkan sang Raja Dretarastra dan Ratu Gandhari pun tak kuat menahan tangis atas kepergian Kunti dan anak-anaknya. Hanya Sang Kuni dan para Kurawa saja yang bahagia atas kepergian mereka. Bisma yang telah sampai di Hastinapura disambut oleh seluruh rakyat dengan perasaan haru dan kesedihan yang mendalam. Terlihat pintu gerbang kerajaan telah dibuka, tetapi Bisma memilih untuk pergi ke Sungai Gangga dan menyucikan diri dengan perasaan duka cita yang mendalam. Dia teringat akan masa lalunya bersama para Pandawa saat hendak melarung senjata mereka. Widura datang untuk menghibur Bisma dan mengatakan bahwa dedaunan dari sebuah pohon boleh jatuh, tetapi akarnya jangan pernah keluar dari tanahnya. Kau adalah akar dari kebenaran itu, Paman. Bagaimana kalau kau juga keluar dari tanahnya? Bisma pun menyahut, pohon itu telah tumbang, Widura. Pohon kebenaran Hastinapura telah tumbang. Kini ia sudah jatuh. Bisma lalu berteriak untuk meluapkan kemarahan di hatinya. Bisma lanjut berkata, "Setiap inci dari diriku terbakar oleh kemarahan dan kekecewaan. Aku ingin mengikuti contoh para Surama dengan menghunuskan senjataku dan menghancurkan Hastinapura. Aku ingin menghukum Duryodhana dan saudara-saudaranya supaya mereka bertobat atas dosa-dosanya itu, tetapi aku tidak bisa melakukan hal itu. Aku tidak berdaya, hatiku tidak punya harapan apapun di dunia ini. Kematianku pasti sudah semakin dekat sekarang." Widura pun menghibur Bisma dan mengatakan, "Aku punya keyakinan di dalam kebaikanmu dan para leluhurku bahwa kemungkinan besar para Pandawa dan ibunya masih hidup, karena dirinya telah mengirimkan isyarat kepada para Pandawa sebelum musibah itu terjadi." Widura berkata, "Mereka pasti masih hidup, Paman, dan bila waktunya telah tiba, mereka pasti akan menunjukkan diri mereka." Di sisi lain, para Pandawa yang telah berhasil selamat dari kebakaran tersebut mulai menyusun rencana untuk pergi menuju tempat di mana ayah mereka dihormati. Namun sebelumnya, mereka harus melepaskan semua identitas kebangsawanannya dan hidup dalam penyamaran sebagai kaum Brahmana. Kabar kematian para Pandawa juga telah sampai kepada Krishna dan Rukmini. Kesedihan Rukmini tidak tertahankan lagi, karena jika Pandawa benar-benar mati, maka dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan Arjuna ataupun meminta doa dari Ibu Kunti. Krishna yang saat itu bersama Rukmini menghiburnya dengan berkata, "Akan ada tiba waktunya bagi seluruh masyarakat untuk berubah. Lihatlah dari Matsya sampai Magadha dan dari Kuru sampai Widarba. Masyarakat yang menciptakan semua kemakmuran namun tidak mendapatkan balasan yang setimpal, melainkan mereka hanya mendapatkan kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan. Tapi para penguasa seperti pangeran dan raja semakin kaya. Di daerah ini tidak ada seorang pun raja yang benar-benar peduli pada penderitaan rakyatnya. Dan itulah yang disebut oleh sang dewa dengan ketidakbenaran. Saat semua ketidakbenaran lepas kendali seperti itu, dan demi untuk menyelamatkan dunia ini,
Dewa melahirkan mereka yang memiliki hati yang benar. Krishna lalu mengatakan bahwa saat ini Pandawa masih hidup dan mereka akan bertemu di Pancala, di mana akan lahir sebuah kekuatan besar yang nantinya akan mengubah seluruh daerah Arya. Sementara kondisi di Pancala saat ini masih dalam keadaan kacau, di mana Raja Drupada sangat berambisi untuk memiliki seorang anak laki-laki yang nantinya bisa membalaskan kekalahannya dan bisa membunuh Drona. Sri Kandi melihat seorang resi yang terjatuh karena kehausan dan segera memberinya air. Namun Raja Drupada yang melihat hal itu langsung menendang bejana yang dipegang Sri Kandi. Drupada sangat kecewa karena meditasi para resi itu tidak bisa memberikan dirinya seorang putra. Raja Drupada mendekati sang resi dan berkata, "Bila air dari sungai itu tidak layak untuk diminum, maka akan lebih baik sungai itu menjadi kering. Dan jika meditasimu yang kau lakukan selama ini tidak bisa memberiku seorang putra, lalu kenapa aku harus membiarkanmu untuk tetap hidup?" Sri Kandi sangat terkejut mendengarkan perkataan ayahnya seperti itu. Sang resi pun mengatakan bahwa Raja Drupada hanya ditakdirkan untuk memiliki seorang putri dan ia tidak akan pernah mendapatkan seorang putra. Raja Drupada yang sangat kesal mendengarkan jawaban seperti itu, segera merebut pedang prajuritnya dan mengayunkan pedang tersebut ke arah sang resi. Di saat seperti itulah, datang dua orang resi yang menjanjikan Drupada dapat mempunyai seorang putra dari yadnya dengan syarat dia pun harus menerima seorang putri yang merupakan kodratnya, di mana putrinya nanti akan mengubah sejarah dari seluruh daerah Arya. Kehidupan para Pandawa bersama ibunya dalam pengasingan sangatlah memprihatinkan. Arjuna dan Nakula membawakan makan siang buat mereka. Yudhistira dan Sadewa terlihat sedang menyiapkan kayu bakar, sedangkan Bima sibuk menyingkirkan bebatuan. Arjuna sangat sedih melihat ibunya yang termenung di bawah pepohonan. Mereka pun lalu berkumpul untuk menghibur ibunya itu. Arjuna lalu teringat dengan pesan Bhisma yang mengajarkan mereka untuk makan dengan cara tidak menekuk sikunya. Dengan kata lain, Kunti dan anak-anaknya harus makan dengan cara saling menyuapi. Kesedihan Dewi Kunti pun berangsur-angsur sirna melihat kekompakan anak-anaknya itu, walaupun dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Nah, bagaimanakah kisah perjalanan para Pandawa dan ibunya menuju kerajaan Pancala? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.